Bapak kami ucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Kami nikmati Tuhan sepanjang hari. Terima kasih untuk hari ini dan saat ini kami dan pemuritan Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan hikmat kewahyuan daripada Roh Kudus sehingga dalam pemuritan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau dan kami semakin mengenal Engkau Tuhan dan kami dikasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita lanjut ke level 1 pelajaran 5, yaitu sifat Allah. Ya. Sifat Allah. Nah, mengapa memahami sifat Allah itu penting? Jadi, hubungan yang sehat selalu dibangun di atas pengenalan yang benar. Jika kita salah mengenal Allah, ya, kita akan takut untuk mendekat dia. Ya. Dia datang, kita malah pergi. Kayak waktu itu Adam dan Hawa, karena dia merasa dirinya berdosa, ya, sehingga ketika Allah datang mereka sembunyi. Ya. Nah, terus kemudian kita kalah mengenal Allah, kita merasa kita harus layak dulu. Kita harus memperbaiki diri dulu, baru kita berani ketemu Tuhan. Itu kalau kita merasa layak. Kalau tidak pernah merasa, ya kapan ketemunya? Ya. Nah, kalau kita salah mengenal Allah, kita berpikir Tuhan itu marah setiap kali kita gagal. Ya, ketika kita mengalami kegagalan, Tuhan marah nih. Ya, sehingga kita makin lama makin tambah jauh. Tetapi jika kita mengenal sifatnya yang sebenarnya, kita akan datang dengan iman, bukan datang dengan ketakutan. Ya. Nah, dua gambaran Allah dalam Alkitab. Dalam Alkitab kita bisa melihat yang pertama Allah yang menghukum dosa, itu perjanjian lama. Ya. Tetapi dalam perjanjian baru Allah yang penuh kasih dan anugerah. Pertanyaannya, apakah Allah berubah? Ya. Di perjanjian lama dia ada Allah yang menghukum dosa. Tetapi yang di perjanjian baru dialah Allah yang penuh kasih dan penuh anugerah. Nah, apakah Allah berubah? Ya kan? Ternyata tidak, Allah tidak berubah. Masalahnya bukan perubahannya pada Allah, tetapi perubahan pada cara manusia berhubungan dengan Dia. Nah, sebelum hukum Taurat itu dosa tidak pernah diperhitungkan. Sebelum ada hukum Taurat, apakah ada dosa? Ada dosa. Justru karena semakin tingginya dosa, hukum Taurat diadakan. Ya, tetapi ketika sebelum ada hukum Taurat, dosa itu tidak diperhitungkan. Ya. Dalam surat Roma 5 ayat 13 dikatakan, dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya. Diperhitungkan itu artinya apa? Diperhitungkan itu artinya dibebankan ke rekening seseorang, ya, ke kehidupan seseorang. Artinya sebelum hukum Taurat diberikan, dosa memang ada. Tetapi belum dibukukan secara resmi sebagai tuntutan hukum. Ada dosa tapi tidak ada tuntutan hukum. Nah, ini menunjukkan bahwa hati Allah bukan langsung menghukum, melainkan memberikan ruangan dulu, memberikan ruang pada manusia. Ya, tidak langsung menghukum. Nah, kemudian hukum Taurat datang. Tujuannya apa? Tujuan hukum Taurat yang pertama adalah menyatakan dosa. Ya, menyatakan dosa. Roma 7 ayat 7. Roma 7 ayat 7 dikatakan seperti ini. Jika demikian, jika dengan apa yang kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ya. Jadi Roma 7 tadi berkata hukum Taurat membuat kita mengenal dosa. Yang dulu kita sebelum ada hukum Taurat kita berbuat dosa, tapi kita tidak tahu itu dosa. Nah, tanpa hukum kita tidak sadar betapa seriusnya dosa itu. Betul ya? Yang kedua, tujuan hukum Taurat adalah menuntun kepada Kristus. Ya. Dalam surat Galatia 3 ayat 24, Galatia 3 ayat 24 dikatakan seperti ini.
Hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Ya. Hukum Taurat kalau kita nuntun anak, ya kan, sampai pada ibunya, orang tuanya selesai, ya kan? Nggak mungkin setelah kalau kita di sekolah atau lalu kita nuntun anak didik kita, murid kita, kemudian sudah dipegang bapak ibunya, kita tetap nuntun dia terus enggak? Ya, diserahkan. Nah, hukum Taurat itu seperti itu. Hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Tujuannya apa? Bukan supaya kita sanggup menaatinya, tetapi supaya kita sadar gitu, bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Itu tujuannya hukum Taurat. Ya. Jadi hukum Taurat itu memperbesar kesadaran akan kebutuhan kita akan juru selamat. Jadi semakin kita mengerti hukum Taurat, semakin kita mengerti konsekuensi daripada dosa, semakin kita mengerti pula bahwa kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, sehingga kita sadar bahwa kita, oh ya, aku membutuhkan juru selamat. Contohnya nyata ya, perempuan yang berzina dalam Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu menceritakan tentang seorang perempuan yang berzina, seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Nah, menurut hukum ia pantas dihukum mati. Namun bagaimana Yesus merespon? Yesus waktu itu merespon, ia tidak mengakuikan dosa, ya. Ia tidak membenarkan juga kesalahan, tetapi ia menunjukkan belas kasih. Dia berkata seperti ini, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus tidak berkata berubahlah dulu baru aku mengasihi kamu. Tidak. Tapi dia memberikan kasihnya dulu, belas kasihnya dulu didatangkan, diberikannya. Setelah itu perubahan akan muncul. Amin. Ya. Nah, sifat Allah yang sebenarnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 8. Katakan apa? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita nggak mengenal Allah adalah kasih, kita juga nggak bisa mengasihi. Kalau kita terhalang hidup kita untuk menerima kasih Allah, kita akan terhalang untuk kita memberikan kasih kita juga untuk sesama kita. Ya. Jadi bukan sekedar memiliki kasih, Allah itu nggak sekedar punya kasih, atau bukan kadang-kadang mengasihi, kadang-kadang enggak, tetapi nature-nya adalah kasih. Gitu ya. Nah, lihat bagaimana Roma 5 menggambarkannya. Di Roma 5 ayat 6 dikatakan Kristus mati ketika kita masih lemah. Lihat Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Kemudian ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jelas ya. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ya, ini masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh Dia. Jadi kita diperdamaikan ketika kita masih seteru, bukan memang sudah berhubungan baik, enggak. Ya. Nah ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Ya. Allah tidak menunggu kita berubah. Dia mengasihi kita saat kita masih jauh dari perbuatan baik, masih jauh dari kelayakan kita. Nah, ini benar-benar harus kita sadari ya, sehingga posisi kita ini bukan kita nggak akan sombong, bukan kita berbuat baik, ya. Karena itu perbuatan baik kita nggak ngaruh gitu, mau baik apa enggak, Allah tetap mengasihi kita. Ya, sehingga kita perlu merubah pola pikir kita.
saat ini. Ya, dulu pola pikir kita, oh Tuhan mengasihi saya kalau saya cukup baik. Ya, tetapi kita berubah. Tuhan mengasihi saya bahkan saya saat ini masih gagal. Ya, jadi ketika kita saat ini masih gagal atau belum berhasil atau kita masih banyak melakukan kesalahan, ya tetap sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Amin. Ya. Kemudian pola pikir yang lama, mungkin kita berkata saya harus berubah dulu supaya diterima. Nah, pola pikir yang baru, oh ya, saya sudah diterima, maka saya dimampukan untuk berubah. Kemudian pola pikir lama, hukum Taurat membuat saya benar. Tetapi setelah kita tahu tentang hukum Taurat, oh, hukum Taurat membuat saya sadar bahwa saya ini butuh Yesus, butuh Juru Selamat. Itu hukum Taurat. Jadi ada perubahan pola pikir. Oke, lanjutnya tujuan anugerah. Ya, kasih Allah bukan izin untuk hidup sembarangan. Ya, banyak orang yang berkata, oh kamu kasih karunia, kamu terima kasih Allah sehingga kamu menganggap bahwa oh kamu itu berbuat dosa dan Tuhan izinkan. Tidak kasih, kamu nggak punya konsekuensi. Tidak, ya. Kasih Allah bukan izin untuk hidup sembarangan. Sejak kapan hidup sembarangan minta izin? Ya. Justru ketika kita menyadari betapa dalamnya kasih Allah, ya, hati kita ini dilembutkan. Ya. Nah, kalau ada orang yang berbicara, oh, karena kamu terima kasih karunia, terus berarti kamu ini sesuka-sukanya berbuat dosa. Orang yang berkata demikian itu berarti dia tidak mengenal kasih Allah. Dia tidak mengenal sifat Allah yang sebenarnya. Ya. Nah, perubahan sejati adalah efek samping daripada kasih, bukan syarat untuk mendapatkan kasih. Kesimpulannya, sifat Allah tadi berubah atau tidak? Tidak berubah. Ya, sifat Allah tidak pernah berubah. Dari Kejadian sampai Wahyu, Allah tetap kasih. Hukum Taurat itu bukan bukti bahwa Allah itu keras, bukan. Itu bukti bahwa manusia membutuhkan juru selamat. Ya. Dan hari ini, ya, kita tidak datang kepada Allah sebagai terdakwa, tetapi sebagai anak yang dikasihi. Karena sifatnya adalah kasih. Dan kasihnya lebih dahulu menjangkau kita semuanya. Amin. Amin. Apa baik? Baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.